Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Rekan mahasiswa UT yang saya banggakan ya. Sekarang adalah pertemuan terakhir ya teman-teman. Tak terasa selama kurang lebih 3 bulan ini kita berjumpa, dan akhirnya kita memasuki pertemuan terakhir. Baik, sekaligus kita mungkin perpisahan ya, nanti mudah-mudahan di semester berikutnya kita bisa bertemu lagi. Baik, saya akan sedikit sampaikan terkait dengan terlihat gambarnya ya. Sudah terlihat ya Kak Cingwen? Kak Cingwen, halo? Semuanya sudah terlihat ya? Berikut nilai-nilainya ya teman-teman yang belum mengerjakan tugas 1, tugas 2, silakan teman-teman coba upload ya. Di sini contoh Kak Sahril ya. Kak Sahril ini tugasnya semua sudah lengkap ya. Saya kasih nilai 100 semua ya Kak ya. Kak Sahril mana? Ada Kak Sahril di sini? Ada Pak, ada. Oke, Kak Sahril luar biasa nih ya, tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan soal, maka dari itu saya kasih nilai 100 untuk tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kemudian di sini Kak siapa nih? Kamira ya. Nah, Kamira juga sama. Ya, saya kasih nilai terbaik. Kemudian Kak Cingwen juga sama nih. Ya. Nah, nanti nilai-nilai ini akan dikumulatifkan ya, dengan nilai absensi. Nah, jadi teman-teman yang belum mengirimkan tugas, contoh Kak Mukti nih ya, Kak Mukti, ya ini mungkin nanti bisa mengambil mata kuliah web programming kembali. Kemudian Kak Huda di sini ya, tidak mengirimkan satu tugas ya. Kemudian Kak Farid juga ya, tugas terakhir tidak mengirimkan. Kak Ismail, nah ini mungkin nanti menjadi menjadi catatan buat teman-teman yang tidak mengirimkan tugas, mungkin nanti mengambil mata kuliah yang sama. Nah, nanti nilai-nilai ini akan saya rekap dan saya akan inputkan kembali ke halaman penilaian UT. Itu mungkin ya, sekedar informasi bagi yang belum mengupload, ini ada kesempatan sampai dengan tanggal 15 Juni. Di sini yang hadir di sini sudah kan semua ya? Ada Kak Fani, Kak Mira, Kak Marlina, Kak Umi, aman kan? Aman kan semua ya? Ya, aman, Mbak. Aman ya, oke. Sip. Alhamdulillah ya, aman ya. Oke, baik. Mungkin saya sedikit menyampaikan materi ya, izin menyampaikan materi terkait dengan database ya. Sesuai dengan tugas 3 kemarin, saya lihat semua luar biasa tuh ya. Sudah bisa mengerjakan database dengan baik ya. Sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di modul web programming yang kalian download di halaman itu ya, UT ya. Namun di sini saya akan sedikit mereview mungkin ya, sedikit menambahkan terkait dengan database. Apa itu database? Database merupakan rangkaian struktur informasi
atau data yang terorganisasi dan biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Nah, ini mungkin sudah teman-teman baca ya di pustakaut.ac.id ya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat terkait dengan materi-materi web programming terkait dengan database ya. Ini ada di modul 9 halaman 94. Kemudian aplikasi yang terkait dengan basis data itu ada apa saja? Ada SQL, ada MySQL, ada PHP, ada Apache, web server ya. Kalau kami menggunakan di sini adalah Laragon ya. Nah, apa itu SQL dan MySQL? SQL dan MySQL ini bedanya di mana? Bedanya kalau SQL adalah struktur kodenya, sementara MySQL adalah bahasa pemrogramannya. Nah, contoh SQL itu contohnya adalah misalkan kalau ingin melihat suatu isi dari tabel, kita bisa menggunakan perintah select. Kalau ingin menambahkan data, kita bisa menggunakan perintah insert into dan sebagainya. Sementara kalau MySQL adalah bahasa pemrogramannya. Oke, itu perbedaan dari SQL dan MySQL. Kemudian PHP, PHP juga termasuk bahasa pemrograman yang digunakan. Ya, tidak hanya PHP, bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Contohnya menggunakan Python, C++ dan sebagainya. Kemudian server. Nah, servernya ini kita pakai server Apache web server, di mana Apache ini adalah web server lokal. Ini teman-teman bisa baca teorinya di modul PMP MSIM 4309 ya, modul 9 halaman 94. Nah, karena sebelumnya kita tidak menggunakan PHP-MyAdmin, kita menggunakan Laragon. Nah, caranya gimana kalau ingin menggunakan Laragon? Caranya teman-teman download ya phpMyAdmin.net seperti contoh seperti ini. Nah, kemudian setelah di-download, nah, teman-teman instalasi PHP-MyAdmin-nya di folder Laragon /etc/apps. Nah, teman-teman simpan PHP-MyAdmin-nya ya di folder Laragon etc apps. Setelah teman-teman menginstal Laragon, otomatis folder ini akan ada. Nah, nanti yang di-upload di sini kita pindahkan ke folder yang di sini. Kemudian bagaimana cara menginstalasinya? Cara menginstalasinya, teman-teman restart Laragonnya, kemudian nanti buka halaman dengan mengetikkan localhost phpMyAdmin. Nanti akan tampil seperti ini. Nanti teman-teman tinggal mengisi username-nya ini dengan username standar yaitu root. Kemudian klik login. Nah, contoh studi kasusnya adalah sesuai dengan buku BMP MSIM 4309 pemrograman berbasis web modul 9 halaman 94. Nah, di situ menjelaskan contoh terkait dengan database organisasi, kemudian tabelnya anggota. Di mana di tabel anggota itu terdapat field, nomor, nama, kelamin, dan status. Dengan tipe data, integer, varchar, parchar, parchar. Nah, tipe data ini berbagai macam ya. Tidak hanya integer, tidak hanya parchar. Ada float, ya, ada boolean, ya. Itu tergantung dari kondisi daripada field yang kita gunakan. Contoh, kenapa nomor kita menggunakan tipe data integer? Karena nomor biasanya bilangan bulat. Kemudian nama, kenapa kita parchar? Kenapa tidak char? Karena ini nama ini bukan mengandung satu karakter, tapi mengandung lebih dari beberapa karakter. Sehingga kita gunakan parchar. Begitu juga kelamin dan status. Nah, kemudian panjang 3. Artinya panjang 3 itu adalah 3 digit. Ya, ketika kita nginputin nomor, dia akan berhenti di 999. 9-nya 3 kali.
Ya, kalau misalkan di sini panjangnya 2, berarti dia hanya memuat 99 saja. Nah, itu yang dimaksud dengan panjang. Nah, contohnya, setelah kita membuat database, nanti kita isi tabelnya seperti ini. Caranya gimana? Nah, caranya, teman-teman buka phpMyAdmin, ya, kemudian nanti pilih database, kemudian pilih create database. Nah, contoh di sini, kita menamakan database-nya dengan nama organisasi. Nah, setelah diberi nama organisasi, kemudian kita create. Maka, nanti hasilnya adalah seperti ini. Ada tulisan create new table. Ya. Contoh, di sini kita memasukkan nama. Ya. Nah, contoh di modul tersebut, nama tabelnya kita beri nama anggota. Maka, tabel name ini kita isi dengan anggota. Number of column-nya berapa? Kolom field di sini, contoh di modul 9 ini ada 4 kolom field, yaitu nomor, nama, kelamin, dan status. Maka, number of kolomnya kita isi 4, kemudian kita klik create. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ada 4 kolom yang harus diinput. Nah, kita kembali lagi ke soal. Kolom apa saja yang diinput? Yaitu field nama, field nomor, field nama, field kelamin, dan field status. Kita isikan di sini. Kemudian tipe, ini sebagai tipe datanya. Contoh di sini integer, bilangan bulat dengan panjang 3. Kemudian nama, tipe datanya varchar dengan panjang 30. Kemudian kelamin, kita isi varchar dengan panjang 20. Kemudian status varchar kita isi dengan panjang 20. Nah, seperti itu. Setelah itu, maka kita go. Ketika di go, nanti muncul tampilan field-nya sesuai dengan ketentuan soalnya. Nah, kita tinggal mengklik structure untuk mengeditnya. Contoh, misalkan nomor tipe datanya mau kita ganti menjadi float, bilangan pecahan. Nah, maka di sini tipe datanya nanti bisa kita ganti float. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi record? Cara mengisi recordnya yaitu dengan menekan tombol insert, kemudian kita isi value-nya sesuai dengan soal isi tabelnya. Nah, contoh di sini ada 6 yang harus kita isi. Berarti kita akan mengisi value-nya sebanyak 6. Nah, setelah itu maka record-recordnya akan terisi sesuai dengan isi tabel yang ada di soal. Nah, selanjutnya kita tinggal klik browse. Nah, ini langkah-langkah bagaimana cara membuat database di phpMyAdmin. Nah, contoh di sini saya ulangi, saya menggunakan Laragon ya. Kalau teman-teman kemarin menggunakan phpMyAdmin, saya di sini menggunakan Laragon. Nah, caranya seperti itu. Download phpMyAdmin ya, kemudian pilih phpMyAdmin.net, di-download di sini ya. Kalau sudah di-download, taruh ke folder Laragon etc apps dengan syarat Laragonnya harus diinstal dulu. Nanti akan muncul di sini satu folder dengan nama phpMyAdmin. Nah, kemudian kita instalasi phpMyAdmin-nya ya. Kemudian setelah kita instalasi, kita jalankan phpMyAdmin-nya. Nanti muncul halaman seperti ini. Isilah username secara standarnya, root, passwordnya kosong, kemudian klik login. Nah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelum tampilan seperti ini, kita lihat dulu soalnya seperti apa. Contoh di sini kita akan membuat database organisasi tabel anggota dengan nama kolom, nomor, nama, kelamin, dan status. Nah, tadi sudah saya jelaskan, tipe data itu ada integer, bilangan bulat, varchar, ya, untuk variabel karakter. Sementara panjang ini adalah jumlah digitnya. Kalau 3 berarti maksimalnya 999. Dia akan berhenti di 3 digit. Nah, kemudian isi tabel. Nah, setelah melakukan pembuatan tabel, kita isi tabel
Ya, ini dinamakan dengan record. Langkahnya gimana tadi? Klik database, kemudian masukkan nama database-nya, contoh di sini organisasi, kemudian di create. Ya. Oke. Kemudian cara membuat tabel anggotanya sama, create new table, masukkan nama tabelnya, kemudian masukkan nama kolomnya berapa, kemudian di create. Begitu juga dengan kita memasukkan field-fieldnya. Nah, masukkan field-nya, ya, sesuaikan dengan yang ada di soal. Contoh, field nomor, tipenya integer, panjangnya 3. Nama varchar, panjangnya 30. Kelamin varchar, panjangnya 20. Status varchar, panjangnya 20. Nah, ini disesuaikan. Nanti setelah disesuaikan, kita lihat strukturnya. Contoh di sini, misalkan ada yang salah nih, tipe datanya, maka nanti bisa teman-teman ceng, ya, kemudian rubahlah tipe data, ataupun name-nya kita bisa rubah. Nama kolomnya bisa kita rubah. Kemudian bagaimana cara menyisipkan record-nya? Cara menyisipkan record, tinggal klik insert, nah masukin di kolom value, isinya, sesuaikan. Ya. Kalau kita ngisi 6, berarti di sini ngisinya sebanyak 6 kali value-nya. Nah, setelah selesai nanti klik browse. Seperti itu. Nah, kalau Bapak lihat di tugas-tugasnya teman-teman udah luar biasa. Sudah luar biasa mengerjakan database-nya secara tepat, ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di diskusi 3. Itu mungkin materi terkait dengan database. Teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Mungkin Kak Cingwen, Kak Fani, Kak Mira, Kak Marlina, Kak Sahril, Kak Aep, Kak Umi, sebelum kita tutup. Nah, untuk ujian essay, kalau Bapak itu sampai dengan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, Kak. Kak Cingwen, kalau Bapak itu sampai tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan nilai diskusi, ya. Untuk ujian essay-nya mungkin bukan Bapak yang buat, tapi dari Prodi. Oke, Kak Cingwen. Cukup jelas, Kak Cingwen? Oke. Kemudian mungkin perlu kisi-kisi Pak. Kisi-kisinya ada di modul, Kak. Atau saya sudah upload di sini, Kak. Maaf, saya sudah upload di mana tadi? Di pertemuan 14, ya. Materi tambahan file database. Nah, ini silahkan dibaca kembali, Kak. Oke. Ada lagi Kak Sahril? Nilainya cukup bagus Kak Sahril, ini 100-100. Luar biasa ya. Saya baru loh kelas web programming gini, tapi ngerjainnya cepet gitu ya, ngerjainnya cepet sesuai dengan timeline-nya. Nah, karena Kak Aep terakhir ya ngirimnya ya. Kak Aep terakhir ya nilai ngirimnya ya. Kak Aep terakhir nih ngirimnya, Kak Aep. Dijadwalkan sampai tanggal 9 ya, Kak. udah masuk A kok Kak Aep. Udah bagus. Udah bagus kok. Udah A. Tapi Kak Aep agak lambat mengirimnya ya. Saya kurangi poinnya karena agak lambat mengirimnya. Oke, Kak Aep nggak apa-apa ya. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, saya minta teman-teman untuk bukti saya bahwa saya telah melakukan pengajaran,
saya minta tampil dulu mukanya dulu sebentar aja sebelum kita akhiri. Coba ditampilkan dulu mungkin. Bisa tidak? Kameranya diaktifkan dulu. 5 detik mungkin Kak Aep, Kak Umi. Nah, oke. Wah, Kak Aep nih, siap. Saya izin laporan dulu. Mungkin semuanya. Saya izin laporan buat ke Prodi mungkin. Boleh. Kamira, Kamarlina, Kapani, saya izin mengcapture. Kamira, Kamarlina, Kapani, Kak Umi, izin dulu, izin. Sebentar aja. Oke, oke, makasih. Makasih Kak Sahril, Kak Aep, Kak Cingwen. Oh, Kak Cingwen. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, oke, siap, nggak apa-apa Kak Umi. Terima kasih ya semuanya telah mendampingi saya. Mohon maaf, saya selama ini Kak Cingwen selama 3 bulan ini mendampinginya mungkin penjelasannya kurang ya, ataupun mungkin saya kurang mengingatkan teman-teman. Mohon maaf jika saya ada kesalahan, Kak Cingwen. Kalau misalkan kita ketemu offline, mungkin selalu diingat kalau misalkan Kak Cingwen, Kak Pani, Kak Min Sahril sedang ke Tasik, ya, mungkin nanti bisa hubungi saya di nomor WA ya, kalau pengen ketemu. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Semoga sukses kakak-kakak semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan di semester berikutnya saya diberikan jadwal kembali. Ya, siap Kang Aep main ke Bandung, siap. Nanti saya kalau ke Bandung ya, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa di semester berikutnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kita di semester berikutnya. Baik, terima Siap. kasih kembali, Pak. Mungkin WA-nya nggak saya hapus dulu sebelum keluar nilainya ya, Teh. Oke, WA grupnya nggak saya hapus dulu ya. Oke, izin. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau misalkan nilainya kurang, mungkin bisa konfirmasi ke saya sebelum tanggal 15 ya. Sebelum tanggal 15 Juni, mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa konfirmasi ke saya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali di semester berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen, jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Ya, jangan lupa absen. Absen jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.